Halo guys, selamat datang di channel Subscreen. Di episode kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari film berjudul Inuyashiki, yang rilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan petualangan seorang pria tua di Jepang yang justru mendapatkan kekuatan luar biasa. Dengan kemampuannya, ia berusaha menolong orang-orang di sekitarnya. Disutradarai oleh Shinsuke Sato, dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Ayaka Miyoshi, Takeru Sato, Noritake Kinashi, dan masih banyak lagi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari sebuah keluarga yang baru pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Namun, Mari dan Takeshi kecewa dengan pilihan ayah mereka, Inuyashiki, seorang karyawan swasta biasa yang harus mencicil rumah itu selama 15 tahun. Saat mendapat bingkisan makanan dari tetangga, Mari mengabaikannya dan tetap mengajak ibu serta adiknya makan di luar, meninggalkan Inuyashiki makan sendirian. Keesokan harinya, Inuyashiki naik kereta penuh sesak menuju kantor. Sesampainya di sana, ia langsung dimarahi atasannya karena kesalahan kerja. Malamnya, dalam perjalanan pulang, ia melihat beberapa pemuda mengganggu seseorang tetapi memilih menjauh. Namun, ia terkejut saat melihat Mari di sana. Kesal dengan sikap ayahnya, Mari menyebutnya pengecut. Di rumah, Inuyashiki menemukan anjing terlantar bernama Hanako dan membawanya pulang. Namun, istrinya marah dan menyuruhnya melepaskannya. Ia menerima hasil tes medis yang menyatakan dirinya mengidap penyakit serius yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Waktu yang ia miliki tidak lama lagi. Saat mencoba memberitahu keluarganya, panggilannya diabaikan. Istrinya sibuk bekerja, Takeshi dalam masalah, dan Mari menganggap panggilannya tidak penting. Malamnya, saat ingin berbicara, Mari justru membentaknya karena hal sepele, dan istrinya kembali menyuruhnya membuang Hanako. Merasa tidak dihargai, Inuyashiki membawa Hanako keluar. Namun, anjing itu tetap mengejarnya. Ia berlari hingga sampai ke taman dan melihat seorang pemuda yang tampak merenung sendirian. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari langit, semakin mendekat hingga akhirnya terjadi ledakan besar. Saat debu mereda, makhluk asing tampak panik. Setelah tanpa sengaja membahayakan dua manusia, makhluk asing yang bertanggung jawab berusaha memperbaiki kesalahan mereka dengan mengembalikan kedua orang itu dalam kondisi berbeda dari sebelumnya. Keesokan paginya, Inuyashiki terbangun dengan perasaan aneh. Penglihatannya kini sempurna, dan ia tak lagi membutuhkan kacamata. Keanehan terus berlanjut. Saat makan, ia menyadari bahwa ia kehilangan indera perasa. Rasa haus menyerangnya hingga ia meneguk air dalam jumlah banyak. Saat berada di kamar, tangannya mulai mengeluarkan asap tipis. Ketika panik dan membuka bajunya, ia terkejut melihat lengannya mengeluarkan mekanisme aneh yang menyemprotkan sup yang baru saja ia makan. Ketakutannya semakin menjadi ketika ia menyadari bahwa tubuhnya kini bukan lagi manusia biasa, melainkan mesin canggih yang menyerupai manusia. Di sekolah, Hiro, pemuda yang juga terkena dampak kejadian tersebut, tampak termenung. Sepulang sekolah, ia mengunjungi sahabatnya, Ando, yang telah lama tidak masuk sekolah. Hiro mencoba membujuknya untuk kembali, tetapi Ando menolak. Kemudian, Hiro menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengarahkan jarinya ke seekor burung dan berkata, "Bang!" Seketika, burung itu jatuh ke tanah. Tidak berhenti di situ, ia menunjukkan kekuatan lain dengan mengangkat dan menggeser mobil-mobil di tempat parkir. Yang paling mengejutkan, ia memperlihatkan tubuhnya yang telah berubah menjadi mekanisme canggih. Ando hanya bisa menatapnya dengan campuran rasa kagum dan ketakutan. Di tempat lain, Inuyashiki mengalami hari yang buruk di kantor. Atasannya kembali menegurnya dan mengancam akan memberhentikannya. Saat keluar, ia melihat seekor burung merpati tergeletak di trotoar. Ketika menyentuhnya, layar digital muncul di matanya, dan tanpa ia sadari, tubuhnya secara otomatis menyembuhkan burung tersebut. Burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang lagi. Tak lama, suara tangisan seorang wanita menarik perhatiannya. Ia melihat seorang ibu putus asa memohon kepada dokter untuk menyelamatkan anaknya yang sakit parah. Dengan hati-hati, Inuyashiki melangkah masuk ke kamar pasien, meletakkan tangannya di kepala anak itu. Layar digital kembali muncul di matanya, memperlihatkan kondisi tubuh bocah itu. Setelah proses penyembuhan selesai,
Keajaiban pun terjadi. Anak itu siuman dan benar-benar pulih. Sang ibu dan dokter terperangah, sementara Om Inu berdiri terpaku, menyadari kekuatan luar biasa yang ia miliki. Ia segera pergi. Di sekolah, Hiro membawa Ando kembali ke kelas, tetapi mereka langsung dihadang oleh sekelompok siswa yang biasa merundung Ando. Salah satu dari mereka mencoba memalak, tetapi Hiro dengan dingin meremas lengannya hingga meringis kesakitan. Siswa itu gemetar, menyadari bahwa Hiro bukan lagi manusia biasa. Sepulang sekolah, seorang gadis tiba-tiba menyatakan perasaannya pada Hiro. Ia hanya menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Dalam perjalanan pulang, Hiro menyusup ke sistem telepon dan mencoba menghubungi ibunya. Namun, panggilan itu justru membawanya ke rumah ayahnya, seseorang yang telah lama ia jauhi. Di sana, ayahnya tetap memberikan nafkah untuk ibunya. Hiro bertemu dengan istri baru ayahnya serta kedua adik tirinya yang ceria. Mereka begitu ramah dan bahagia, bertolak belakang dengan kehidupan ibunya yang penuh perjuangan. Perasaan cemburu dan amarah meluap dalam dirinya. Hiro mengangkat jarinya, nyaris menarik pelatuk tak kasat mata yang bisa mengakhiri segalanya. Namun, setelah beberapa detik, ia menurunkan tangannya dan memilih pergi. Saat berjalan pulang, suara tawa bahagia dari rumah ayahnya terus terngiang. Emosinya memuncak hingga akhirnya ia berhenti di depan sebuah rumah, mendengar percakapan keluarga yang harmonis. Ia masuk tanpa ragu, membiarkan kegelapan dalam dirinya menguasai segalanya. Sementara itu, Om Inu terus menjalankan misinya di rumah sakit, menyembuhkan anak-anak yang sakit. Namun, langkahnya terhenti saat mendengar jeritan minta tolong. Ia segera berlari menuju sumber suara dan menemukan seorang wanita muda tergeletak tak bernyawa. Ia mencoba menyembuhkannya, tetapi tak ada yang terjadi. Ia tidak bisa mengembalikan seseorang yang telah pergi. Om Inu melangkah semakin dalam ke rumah yang dipenuhi kegelapan, mendapati Hiro berdiri dengan tatapan kosong dan senyum dingin. Tiba-tiba, Hiro mengangkat jarinya, melepaskan ledakan energi yang menghantam Om Inu, membuatnya terpental dan kehilangan kesadaran. Saat mulai siuman, ia samar-samar melihat Hiro melayang ke angkasa. Keesokan harinya, kota gempar dengan berita tentang insiden tragis semalam. Sementara itu, Hiro berdiri di depan sebuah bank, meretas sistem dengan mudah dan menarik uang dalam jumlah besar. Namun, uang itu bukan untuk dirinya sendiri. Ia berniat menyerahkannya kepada Ando. Ando mulai menyadari perubahan dalam diri Hiro. Ia melihat sesuatu yang berbeda, bukan hanya kekuatan, tetapi juga kegelapan yang makin dalam. Saat akhirnya Hiro mengakui segalanya, Ando merasa ngeri. Sahabat yang dulu ia kenal telah berubah menjadi seseorang yang tak lagi bisa dikenali. Dengan hati berat, Ando memutuskan untuk menjauh, meninggalkan Hiro dalam kesendiriannya. Saat pulang, Hiro menemukan ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Penyakit yang selama ini ia sembunyikan semakin parah, menjalar ke organ vitalnya. Dunia Hiro runtuh. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa satu-satunya orang yang ia pedulikan kini tengah menghadapi penderitaan yang begitu kejam. Di tempat lain, rumah tangga Om Inu semakin berantakan. Istrinya marah besar setelah mengetahui Takeshi mencuri uang dan Mari menolak untuk melanjutkan kuliah. Om Inu justru memberi Takeshi uang dan membiarkan Mari memilih jalannya sendiri. Keputusan itu membuat Mari semakin kecewa, menuduh ayahnya lemah. Om Inu terdiam, hingga tiba-tiba mendengar suara seorang pria yang berdoa, memohon agar temannya dihentikan sebelum melakukan sesuatu yang lebih buruk. Ingatannya langsung kembali pada Hiro. Tanpa ragu, Om Inu segera keluar dari rumah dan membawa Hanako. Di taman kota, Om Inu akhirnya bertemu Ando di taman kota. Ando terkejut melihat Om Inu memiliki kekuatan yang sama seperti Hiro. Om Inu mengungkapkan bagaimana ia dan Hiro memperoleh kekuatan tersebut. Ando pun mulai menyadari fakta mengejutkan. Kekuatan mereka memiliki keseimbangan yang belum disadari. Hiro, yang selama ini menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan, sebenarnya juga bisa menyembuhkan. Sementara Om Inu juga memiliki potensi untuk menghancurkan. Ando memohon Om Inu untuk menghentikan Hiro sebelum terlambat. Sebagai gantinya, ia berjanji akan membantu Om Inu menguasai kekuatannya. Siang harinya, Ando membawa Om Inu ke tempat latihan, mengajarinya teknik Beng Beng. Awalnya sulit,
Tetapi Om Inu mulai bisa menggerakkan benda dengan pikirannya. Sementara itu, Hiro membawa ibunya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, ia dikejutkan oleh kabar bahwa penyakit ibunya telah hilang sepenuhnya. Baru kemudian ia menyadari bahwa tanpa sadar, saat ia meluapkan emosinya semalam, ia telah menyembuhkan ibunya. Kegembiraannya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Hiro dihentikan oleh petugas yang mencurigainya terkait insiden semalam. Hiro mencoba melarikan diri. Petugas menggunakan alat kejut dan gas penenang yang tidak berpengaruh padanya. Hiro kehilangan kendali dan melepaskan gelombang energi besar yang menghancurkan beberapa kendaraan di sekitarnya sebelum melesat ke langit. Di sekolah, para siswa heboh membicarakannya, sementara media menjadikannya buronan utama di Jepang. Di tempat lain, Hiro bertemu Shion, seorang kenalan yang menawarkan tempat perlindungan. Shion tinggal bersama neneknya dan mengidap penyakit serius yang membuat hidupnya tidak akan bertahan lama. Sementara itu, Om Inu terus berlatih menguasai beng-beng, tetapi tubuhnya mulai lemah. Ketika ia meneguk minuman, ia tiba-tiba terbatuk dan muntah. Ando menyadari sesuatu, kelemahan Om Inu adalah garam, dan jika kekuatan mereka seimbang, Hiro mungkin memiliki kelemahan yang sama. Malam itu, Hiro sedang beristirahat di rumah Shion ketika melihat siaran berita tentang ibunya yang diwawancarai. Wajah ibunya tampak ketakutan, dihujani pertanyaan yang menyudutkannya. Lebih parahnya lagi, kolom komentar dipenuhi hinaan, bahkan ada yang membocorkan alamat rumah ibunya. Amarah Hiro memuncak. Jika dunia menginginkannya sebagai monster, maka ia akan menjadi monster yang sesungguhnya. Penggunaan energi yang berlebihan membuat tubuhnya melemah. Shion yang menemukan Hiro dalam keadaan lelah tetap percaya pada sisi baiknya. Meski kini mengetahui rahasia terbesar Hiro, Hiro membawa Shion melintasi kota, sementara Shion berusaha meyakinkannya bahwa ia masih memiliki sisi kemanusiaan. Bagi Hiro, Shion adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Keesokan harinya, berita tentang insiden misterius menyebar luas. Di tengah kepanikan, muncul kabar lain. Seseorang telah menyembuhkan puluhan anak di rumah sakit. Sosok ini dijuluki malaikat penolong. Malam itu, rumah Shion dikepung polisi. Hiro yang terbangun segera melindungi Shion dan bertarung melawan aparat. Namun, setelah pertempuran usai, Shion dan neneknya telah tiada. Duka dan amarah menyelimuti Hiro, membuatnya bersumpah untuk membalas dendam. Ia melesat ke langit. Keesokan paginya, berita tentang aksi Hiro mengguncang Jepang. Om Inu segera memperingatkan keluarganya untuk tetap di rumah, tetapi Mari dan teman-temannya tetap mengikuti study tour ke balai kota. Sementara itu, Hiro meretas seluruh siaran televisi nasional. Dalam hitungan detik, ia mulai melancarkan serangan energi, membuat kepanikan meluas. Di tempat latihan, Om Inu menyadari bahwa Hiro kembali bertindak. Ia mengambil sebotol minuman energi dan tanpa ragu melesat pergi. Berita tentang Hiro terus mengguncang negeri, bahkan siaran berita tiba-tiba terganggu. Di gedung balai kota, Hiro terus menyerang, menyebabkan anak-anak yang melihat layar ponsel mengalami efek yang sama seperti korban sebelumnya. Sementara itu, Om Inu meminta Ando menyusup ke jaringan televisi nasional untuk menyiarkan peringatan agar masyarakat segera mematikan perangkat elektronik. Banyak orang mengikuti instruksi tersebut, tapi Hiro yang menyadarinya justru semakin marah. Ia menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya, termasuk balai kota, tempat Mari dan teman-temannya berada. Om Inu akhirnya menemukan Hiro dan mencoba berbicara dengannya, tapi Hiro yang sudah kehilangan harapan menolak berhenti. Tanpa pilihan lain, pertarungan sengit pun terjadi di langit. Di sela pertempuran, Om Inu menerima sinyal darurat dari Mari. Tetapi Hiro melancarkan serangan mendadak yang membuatnya kehilangan keseimbangan dan terhempas ke sebuah helikopter. Ia sempat menyelamatkan reporter yang hampir jatuh, tetapi Hiro terus menyerang, membuat helikopter kehilangan kendali. Sebelum helikopter menabrak gedung, Om Inu berhasil membawa reporter itu ke tempat aman. Namun, saat Hiro hendak meminum sesuatu, Om Inu menembak botolnya. Marah, Hiro merebut botol milik Om Inu dan meneguknya hingga habis. Om Inu segera melesat ke atas, tapi Hiro tetap mengejarnya hingga melewati atmosfer bumi. Saat bersiap melepaskan serangan terakhir, tubuh Hiro tiba-tiba melemah.
Ia baru sadar bahwa air yang diminumnya mengandung zat yang membuat tubuhnya kehilangan stabilitas. Om Inu langsung melancarkan serangan terakhir. Hiro terpental jatuh ke bumi dan menghilang dalam ledakan besar. Setelah memastikan Hiro telah tiada, Om Inu bergegas ke gedung balai kota. Ia menemukan Mari tergeletak diam akibat ledakan. Ia berusaha menyadarkannya. Saat harapan hampir hilang, Mari tiba-tiba mulai bergerak. Napasnya kembali normal, matanya terbuka. Om Inu tersenyum lega, bersyukur karena masih bisa menyelamatkannya. Dari belakang, Om Inu menerima hantaman keras, Hiro masih bertahan. Tanpa ragu, Hiro kembali menyerang, bahkan mengincar Mari. Om Inu segera melindunginya, tetapi serangan Hiro tetap mengenai Mari. Hiro semakin brutal, menghantam Om Inu bertubi-tubi hingga tubuhnya melemah. Meski kesakitan, Om Inu tetap bangkit, berusaha menghadang Hiro agar tidak menyakiti Mari. Om Inu memohon agar Hiro menghentikan aksinya, tetapi Hiro tak menghiraukannya. Ia melepaskan genggamannya, membuat Mari terjatuh dari ketinggian. Saat itu juga, sesuatu dalam tubuh Om Inu bereaksi. Dengan kecepatan tinggi, ia melesat meninju Hiro dengan energi besar. Tanpa membuang waktu, ia mengejar Mari yang jatuh, berhasil menangkapnya tepat sebelum menyentuh tanah, lalu menyembuhkan luka-lukanya. Mari perlahan sadar dan menatap ayahnya penuh haru. Ia sadar bahwa sosok yang selama ini ia anggap biasa ternyata adalah pahlawan yang telah menyelamatkan banyak orang. Setelah memastikan Mari selamat, Om Inu kembali membantu korban lain yang masih terjebak dalam reruntuhan. Beberapa hari berlalu, pemerintah mengumumkan bahwa ancaman Hiro telah berakhir dan situasi kembali aman. Di rumah, istri Om Inu dan Takeshi bertanya-tanya siapa sosok yang menghentikan Hiro. Sementara itu, Mari diam-diam sudah mengetahui kebenarannya. Di sisi lain, Ando terkejut saat melihat Hiro berdiri di sudut kamarnya. Bukannya takut, Ando justru senang melihat sahabatnya masih ada. Ia mengajak Hiro bermain game seperti dulu, berharap bisa mengembalikan dirinya yang lama. Namun, saat ia menoleh kembali, Hiro sudah menghilang tanpa jejak. Dan berakhirlah alur cerita film Inuyashiki ini guys. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa jangan lupa follow semua media sosial kami dan tulis kritik serta saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya.